kita niatkan kesempatan hari ini diberkahi. Maksudnya kita berbahagia hari ini kita di pekan pertama Al-Ustaz Maftuh Asmuni LC yang insya Allah masih berkenaan dengan tema akhlak. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasca Ramadan, dan kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan-bulan yang mulia, bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah juga bulan mulia, karena bulan Dzulqa'dah ini selain menjadi bulan-bulan haram, ashhurun hurum, juga menjadi bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan-bulan yang mulia ini semakin menambah dan meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bulan mulia adalah bulan kesempatan kita untuk beribadah. Kenapa disebut bulan-bulan haram? Karena orang-orang atau manusia tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan dunia, khususnya adalah urusan berperang, lalu mereka pergi ke tempat-tempat ibadah mereka untuk beribadah. Itulah alasan disebut dengan bulan-bulan haram. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian al-akhlaq, dan kita akan membahas tentang akhlak atau adab bepergian, disebut dengan safar. Tentu yang disebut dengan safar berbeda dengan pergi. Karena pergi dalam bahasa Arab artinya adalah zahaba, pergi dengan jarak yang dekat. Tapi kalau safar ini bepergian dengan jarak yang jauh, menempuh waktu yang cukup lama, dan kemudian berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Orang yang sedang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, karena Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin, bukan aw ala dhahabin. Tidak hanya sekedar pergi tapi safar, dia boleh tidak berpuasa ya. Tapi harus diganti dengan puasa di hari-hari yang lainnya. Berlaku juga boleh untuk mengqashar dan menjamak sholat ya. Dan safar inilah yang kemudian berlaku hukum larangan seorang wanita untuk bersafar kecuali bersama dengan mahram. Sehingga ketika tidak safar, hanya pergi ke warung, maka tidak perlu pakai mahram. Keramaian nanti ke warungnya. Ini yang namanya safar ya kan? Sehingga ternyata bagi seorang muslim, safar itu
memiliki hukum-hukum tertentu, juga memiliki adab-adab tertentu. Nah, disebutkan oleh para ulama adab safar ini begitu banyak. Di buku saya ini ada sekitar 30 adab. Maka perlahan-lahan saya sebutkan secara ringkas satu persatu sebagai pedoman bagi kita untuk menjalani safar sesuai dengan syariat dan tuntunan Islam. Tentu tidak semua adab wajib kita lakukan, karena yang namanya adab itu adalah nilai kemuliaan. Siapa yang mengikuti adab maka ia meraih kemuliaan. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan adab bukan berarti berdosa. Karena itu para ulama usul fikih membagi sunnah itu ada sunnah muakkadah, yang kesunahannya tingkat tinggi, ya, dekat sekali dengan wajib. Kalau tidak ada urusan yang sangat penting maka tidak ditinggalkan. Yang kedua adalah sunnah, ya, ghairu muakkad, sunnah yang tidak muakkad. Ini kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang juga tidak dikerjakan. Ya, seperti misalnya sholat duha, itu sunnah ghairu muakkadah karena Nabi, ya, menjalankannya tidak serutin menjalankan sholat qiyamul lail. Bahkan Aisyah itu mengomentari tentang sholat duha, saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Tetapi Ummu Hani pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha 8 rakaat di rumahnya. Jadi tidak dilihat oleh Aisyah, tapi oleh sahabat yang lain dilihat. Berarti jarang mengerjakannya. Nah, tingkatan level yang ketiga dari sunnah itu adalah namanya al-fadilah, yaitu berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan adab, ya. Sehingga tingkat kesunahan adab itu di bawah kesunahan muakkad, ya. Ini kata para ulama usul fikih, ya. Maka adab daripada safar ini tadi banyak sekali disebutkan dalam kitab ini, ya. Yang pertama adalah hendaknya orang yang musafir itu memiliki niat yang baik, ya, niat yang sholihah. Kenapa? Karena safar ini hakikatnya adalah amalan yang bersifat dunia, tetapi akan bisa bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah kalau kita iringi dengan niat ibadah. Sehingga safar tidak hanya sekedar safar, tapi safar yang bernilai ibadah. Kalau kita pulang kampung untuk birrul walidain, jelas niatnya ibadah. Kalau kita safar untuk berhaji, berumroh, maka insya Allah niatnya adalah ibadah. Tapi kalau kita safar adalah jalan-jalan, ya kan? Ya. Maka yang terbayang oleh kita adalah ini urusan dunia. Ini cara kita untuk menikmati indahnya dunia. Maka niat inilah yang kemudian kita munculkan agar safar kita bernilai ibadah. Yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di muka bumi ini. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di permukaan bumi ini. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Tujuannya itu diperintahkan oleh Allah dan kita sambil bertafakkur menikmati keindahan alam semesta. Ini niat yang benar, niat yang baik yang harus kita munculkan saat kita safar. Kalau ketika kita safar meninggalkan ibadah-ibadah rutin kita gara-gara safar kita, seperti gara-gara safar kita tidak berpuasa padahal kita biasa puasa, gara-gara safar kita tidak sholat berjamaah padahal kita sering sholat berjamaah, gara-gara safar kita tidak tilawatul Quran padahal kita sering tilawatul Quran, maka terhalangnya kita dari ibadah-ibadah itu karena safar,
maka insya Allah kita akan diberikan pahala ibadah tersebut. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridul abdu aw safar." Kalau ada seorang hamba yang sakit atau bepergian, maka kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka ia akan diberikan pahala dari amalan yang sering dia lakukan pada saat dia mukim, tidak safar, atau dalam keadaan sehat tidak sakit. Ini keutamaan orang yang sering beribadah. Tidak beribadah saja dia mendapatkan pahala karena alasan sakit atau safar. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita bersafar tidak berbuat maksiat kepada Allah. Jadi safarnya itu tujuannya bukan untuk berbuat maksiat. Karena tidak sedikit orang pergi jauh tapi tujuannya untuk maksiat. Misalnya bepergian untuk nonton konser. Safar, misalnya safarnya ada di Surabaya untuk berbuat maksiat. Atau belanja narkoba ke Singapura misalnya, itu adalah safar untuk berbuat maksiat. Nah, ini dilarang. Para ulama fikih mengatakan kalau ada orang bepergian tujuannya untuk berbuat maksiat, maka dia tidak diberikan rukhsah untuk menjamak dan mengqashar sholat. Karena syarat untuk dapat rukhsah itu adalah safarnya tidak untuk berbuat maksiat. Karena agak ironis ya kan, satu sisi dia ingin mendapatkan pahala dengan ibadah dengan menjalankannya secara rukhsah ya kan, jamak dan qashar, tapi satu sisi dia bepergiannya itu sebagai alasan mendapatkan rukhsah itu tujuannya untuk berbuat maksiat. Ini kan dua hal yang kontradiksi ya kan. Sehingga para ulama fikih mengatakan tidak diberikan rukhsah bagi orang yang safar untuk berbuat maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah ya, hendaknya ia melunasi semua hak manusia. Nah, ini adab yang mungkin jarang kita lakukan. Kita pergi mah pergi aja, gak mikirin utang, juga gak mikirin tanggungan orang itu tidak hanya hutang tapi juga titipan-titipan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah. Ketika beliau hijrah, maka titipan-titipan orang Quraisy yang dititipkan ke rumah Rasulullah, barang-barang milik orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah karena mereka berdagang ke luar negeri, maka barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah itu dikembalikan kepada mereka. Kalau tidak ada orangnya, maka dititipkan kepada orang yang mewakili. Rasulullah mewakilkan kepada Ali untuk tidak ikut hijrah terlebih dahulu, bertahan di Mekah selama 3-4 hari. Tugasnya dua. Yang pertama adalah untuk mengembalikan titipan-titipan orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah untuk menjaga dan mengajak serta keluarga Rasulullah hijrah ya. Yaitu Sayyidina Fatimah ya. Kalau Ruqayyah dan ya, kalau Zainab tidak ikut hijrah karena suaminya belum masuk Islam pada saat itu. Kalau Ruqayyah hijrah bersama dengan Utsman, tinggal ada Ummi Kulsum dengan Fatimah. Itu yang kemudian diamanahkan oleh Rasulullah untuk dibawa serta ketika nanti hijrah bersamanya. Ini juga ironis ketika orang-orang Quraisy tidak senang dengan Rasulullah, tidak senang dengan dakwah Rasulullah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Tetapi ketika mereka menitipkan barang, itu mereka lebih percaya kepada Rasulullah daripada orang lain. Kalau kita, ada orang nggak percaya sama kita,
Ajaran-ajaran yang kita sampaikan tidak mereka terima. Lalu mereka pergi nitipin motornya, nitipin televisinya ke rumah kita, maka pasti kita akan tolak. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah tidak, Rasulullah terima semua orang yang menitipkan barangnya kepada Rasulullah, karena mereka tahu Rasulullah itu kalau dititipin nggak minta ongkos, ya. Dan amanah tidak dipakai kemana-mana, dijaga dengan betul, tidak diletakkan di sembarang tempat, sehingga mereka nyaman dengan Rasulullah. Kalau kita kan dititipin orang motor, mobil, kita pakai kemana-mana sampai rusak, ya kan? Kita pakai untuk ngojek, ya kan? Tidak sedikit di antara kita yang menerima gadaian, tapi motor mobilnya itu kita pakai kerja. Nah, ini kata para ulama, ya kan? Ya, termasuk bagian daripada riba, ya kan? Ya. Termasuk daripada riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidahnya kan gitu. Semua hutang piutang kalau kemudian mendatangkan tambahan manfaat bagi orang yang menghutangi, maka itu riba. Jadi dia pakai kendaraan yang diserahkan, ya kan, dengan memberikan hutang kepada orang lain, lalu ada barang miliknya diberikan atau dititipkan kepadanya, digadaikan, lalu dia ambil manfaat dari kendaraan itu, ya. Itu kata para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya kan. Kecuali ada ongkos untuk, ya, memelihara dan menjaga barang yang dititipkan, maka boleh kita minta ongkos. Seperti dulu orang menitipkan unta, maka sebagaimana orang yang dititipi itu harus memberikan makan kepada unta tersebut, maka yang dititipi boleh memeras susunya, jadi mendapatkan manfaat susu. Kenapa diperbolehkan? Karena ada, ya kan, ongkos yang dikeluarkan untuk memelihara unta tersebut. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah seorang wanita tidak boleh bersafar, ya kan. Safar beda dengan bepergian, ya. Jadi kalau bepergian jarak dekat itu tidak dilarang, ya kan, sendirian, tidak harus membawa mahram. Tapi kalau safar, maka tidak boleh bepergian kecuali disertai dengan mahram. Hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'a dzi mahramin minha. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian masirata yaumin wa lailatin, perjalanannya menempuh 1 hari 1 malam, ya kan? Ya, tidak henti. Kalau 1 hari 1 malam naik onta, kira-kira sampai mana tujuannya, ya kan? Maka para ulama ya kurang lebih tadi sekitar, ya, 1 farsah, ya. 1 farsah itu ya kurang lebih 80 km tadi, ya kan? Kecuali ia disertai dengan mahramnya. Mahram, ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram itu orang yang kita haram nikah. Orang yang diharamkan kita nikahi. Atau dalam bahasa Quran namanya, ya, apa namanya, muharramat, ya kan? Orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, ibu, saudara perempuan, anak perempuan dan lain sebagainya. Ada 7 karena nasab, ya kan? Dan yang lainnya. Itu mahram, itu yang kemudian menyertai kita. Lalu para ulama kemudian mengatakan, ya, kalau orang berhaji tidak disertai dengan mahram, itu dosa atau tidak, ya kan? Sebagian ulama mengatakan dosa walaupun hajinya sah, ya kan? Karena antara haji dengan dosa safar itu 2 hal yang berbeda. Karena berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah dibersamai oleh minimal 4 orang perempuan, ini pendapatnya Imam Syafi'i, maka dia tidak berdosa.
Kenapa tidak berdosa? Karena 4 orang wanita ini sama dengan 2 orang laki-laki. Kemudian wanita itu juga haram dinikahi, ya kan nggak boleh wanita menikahi wanita gitu kan. Kemudian makna hadis ini adalah memiliki maksud, namanya illat. Dilarangnya perempuan bepergian tanpa mahram itu adalah disebabkan karena ya, dikhawatirkan ada hal yang membahayakan dirinya. Karena seorang perempuan dalam perjalanan sangat rentan untuk ya terjadi bahaya. Sehingga ketika sudah dijamin keamanannya dengan menyertakan 4 orang perempuan, maka berarti dia aman, sehingga tidak diharamkan, tidak masuk dalam kategori diharamkan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi boleh seorang wanita pergi haji dengan syarat minimal ditemani oleh 4 orang perempuan. Cuman kan Saudi mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad. Sehingga mereka menerapkan itu. Kalau ada seorang perempuan pergi haji atau umroh kok nggak ada mahramnya, nggak diterima. Akhirnya orang Indonesia seperti biasa, apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh orang Indonesia? Diakalin, dimahramkan dengan orang lain, ya kan? Padahal bukan mahramnya. Sehingga kalau ditanya, kamu mahramnya mana? No, gitu kan? Buktinya mana? Ada suratnya, gitu kan? Dibuatkan surat bahwa si fulan ini, perempuan ini adalah mahram dari laki-laki itu. Ya. Ini ada pengelabuan data, ya kan? Karena ngakalin mazhab tadi itu, ya kan? Rasa-rasanya ini cukup masuk akal pendapat Imam Syafi'i itu. Kenapa? Karena ternyata juga dalam sejarah ada perempuan yang melakukan perjalanan tetapi tidak disertai dengan mahramnya. Contohnya misalnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika hijrah asalnya bersama dengan suaminya, tetapi kemudian dicegah. Ya, suaminya tidak boleh membawa Ummu Salamah dan anaknya. Akhirnya Abu Salamah pergi sendirian, Ummu Salamah sendiri ya di Mekah, ditinggal oleh suaminya. Tiap malam dia nangis kangen sama suaminya. Ini Ummu Salamah sebelum jadi istri Nabi, ya kan? Kangen sama suaminya, ya kan? Lalu beliau selalu mengutarakan syair-syair. Yang syair-syair itu kemudian dia sampaikan atau beliau sampaikan di bukit, terdengar oleh orang Quraisy. Lalu dia merasa terenyuh, lalu diantarkanlah Ummu Salamah ini ke Madinah oleh ini orang kafir, ya. Diantar, dan dia tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan mahram. Dan Ummu Salamah seorang diri, ya kan? Dan karena ini adalah orang amanah, orang kafir, orang Quraisy, tapi amanah, dia tidak berlaku jahat kepada Ummu Salamah. Bahkan dia sangat menjaga diri, menghormati, ya. Ummu Salamah diletakkan di kendaraan, beliau tuntun kendaraan itu. Itu pertama. Yang kedua adalah Aisyah dalam kasus Banil Mustalik, perang Banil Mustalik. Aisyah tertinggal di padang pasir, ya, kemudian ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal pulang ke Madinah berduaan, yang kemudian menimbulkan fitnah hadithul ifki, dianggap mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ya, ini masih ada catatan lah haram atau tidak haraman karena ada sebab tertinggal tadi. Tapi hakikatnya adalah mereka berjalan berdua, ya kan? Kemudian Nabi juga pernah mengatakan bahwa pada suatu hari nanti akan ada seorang wanita yang berjalan dari Palestina ke Mekah tanpa ditemani oleh seorang mahram pun. Dan itu terjadi pada zaman Sayyidina Umar ketika diramalkan oleh Rasulullah tersebut. Yang dikatakan oleh Rasulullah itu bahwa kenapa seorang wanita itu berani berjalan dari Palestina ke Madinah atau ke Mekah? Karena sudah perjalanan antara Palestina dengan Mekah itu aman. Ya, ini yang perlu jadi catatan, aman. Karena aman maka seorang wanita berani bepergian sendirian. Kalau zaman sebelum Palestina ditaklukkan, maka tidak aman orang perempuan berjalan dari satu kota ke kota yang lainnya.
Tapi karena sudah ditaklukkan oleh Islam, maka perjalanan itu menjadi aman, sehingga kata Nabi, hatta seorang perempuan pun berani berjalan dari Palestina ke Mekah tanpa ditemani oleh siapapun, dan dia tidak mendapatkan halangan apapun. Ya, ini alasan-alasan yang kemudian, ya kan, seseorang yang kemudian dipastikan keamanannya ketika melakukan safar, maka sudah tidak diharamkan lagi menurut Imam Syafi'i. Ya. Kemudian juga kalau dilihat teks hadisnya, kan tidak halal seorang wanita bepergian kecuali bersama dengan mahram. Sekarang bagaimana kalau seorang wanita bepergian bersama dengan suaminya yang sudah dipastikan suami itu bukan mahram? Suami itu bukan mahram. Karena kalau mahram nggak boleh kawin. Justru karena bukan mahram maka boleh nikah. Ternyata ya, bepergian bersama dengan suami tidak masuk dalam kategori ini, ya kan? Sudah tahu bukan mahram, tapi para tentu sepakat bahwa seorang wanita boleh bepergian dengan suaminya. Kenapa? Karena pasti dijamin keamanannya. Itulah alasan kenapa larangan itu ada elatnya, yaitu elat rasa keamanan. Ya, ini wallahu a'lam bishawab, perbedaan di antara para ulama. Saya ingin menyampaikan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi intinya adalah bepergiannya seorang wanita ya tidak diperbolehkan kecuali bersama dengan mahramnya. Walaupun kalau kemudian kita ambil pendapat ini, kita telusuri dosa orang yang bepergian bersama dengan tidak bersama dengan mahramnya, itu termasuk dosa yang kecil. Ya, asal kita tidak meremehkan, maka dosa itu berlaku dosa kecil. Dosa kecil kalau diremehkan menjadi dosa besar. Ya kan? Kemudian berikutnya adalah meminta izin kepada orang tua kalau dia punya orang tua. Walaupun dia sudah menikah, laki-laki ya, kalau perempuan kan izinnya kepada suaminya. Tapi kalau laki-laki izinnya kepada orang tua. Ketika dia tinggal dalam satu kampung atau satu rumah. Kalau beda kampung nggak usah izin, ya kan? Hadisnya adalah ketika ada seorang laki-laki ingin bepergian untuk berjihad. Lalu Nabi tanya, kamu masih punya orang tua, masih punya Rasulullah, izin nama dia. Kalau dia izinkan kamu berangkat, tapi kalau dia tidak izinkan maka pulanglah kamu dan berjihadlah untuk membantu orang tuamu. Sehingga orang ini diperbolehkan untuk tidak berjihad karena dia punya urusan untuk bantu dan ngurusin orang tuanya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mengurusi orang tua itu bagian dari jihad, mendapatkan pahala jihad. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang masih diberikan orang tua masih hidup. Jadi jihad tiap hari, ya kan? Ya. Karenanya kalau orang tua itu jauh dari kita, jangan lama-lama ditinggalkan, jangan lama-lama nggak ditengok, ya kan? Ditengok secara rutin, sebulan sekali, 2 minggu sekali. Karena sebagaimana kita merasakan rindu sama anak, beliau juga rindu sama kita. Ya, anak kita kuliah saja ke luar negeri atau ke kota lain, kita kangennya luar biasa, ya kan? Telepon tiap hari. Itu sebenarnya orang tua juga kangen sama kita, cuman kan nggak diungkapkan. Maka buatlah dia tersenyum selama masih hidup dengan kehadiran kita. Kemudian berikutnya adalah hendaknya berwasiat. Kalau punya wasiat hendaknya berwasiat. Kalau seandainya hutang yang tadi belum ditunaikan, berwasiat. Nanti kalau saya ada apa-apa, karena perjalanan itu bisa terjadi apa-apa di perjalanan, maka hutangnya tercatat kemudian diketahui oleh keluarganya. Termasuk berwasiat dalam hal harta. Dalam hal harta. Karena harta yang ditinggalkan oleh orang mati, jadi orang bepergian itu potensi meninggalnya juga cukup besar, ya kan? Ketika orang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu tidak langsung diwaris, tetapi ada faktor wasiat di situ kalau seandainya dibutuhkan. Pertama digunakan untuk ngurus jenazah, yang kedua untuk membayar hutang, yang ketiga itu untuk dibayarkan wasiatnya. Wasiat ini diperlukan karena tidak sedikit
ahli waris itu bertengkar satu dengan yang lainnya disebabkan karena tidak ada wasiat. Contoh misalnya, ada seorang kakek meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal dunia. Jadi dulu asalnya anaknya ada laki-laki, ada perempuan, tapi yang laki-laki sudah meninggal dunia duluan dan sudah punya anak, punya istri, punya anak, ya kan? Ketika si kakek ini meninggal dunia, maka cucu ini ya, bisa tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh anak. Kalau anaknya laki-laki maka terhalang semua cucunya. Kalau anaknya cuma perempuan, bisa cucu laki-lakinya tidak mendapat cucu laki-lakinya bisa mendapatkan warisan. Termasuk juga cucu dari anak perempuan itu kan tidak mendapatkan warisan. Kalau kita tinggalkan begitu saja, maka kemudian harta kita diwaris, sudah pasti itu cucu-cucu tidak mendapatkan warisan karena orang tuanya sudah meninggal dunia duluan. Maka disitulah kemudian ada pintu wasiat untuk bisa kita berikan kepada mereka kalau nanti kita meninggal dunia. Dan wasiat itu dibatasi karena ada hak waris, maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Nah itu wasiat. Termasuk juga anak angkat. Ya. Tidak sedikit saya menangani kasus, ya kan, ada harta yang kemudian diambil oleh anak angkatnya atau diwaris oleh anak angkatnya, atau ada orang tua yang kemudian mewasiatkan seluruh hartanya untuk anak angkatnya. Itu kan semua melanggar, gitu kan. Harta yang ditinggal oleh si mayit, maka anak angkat nggak termasuk ahli waris. Ya, dia tidak boleh mengambil warisan sedikit pun karena dia orang lain, kecuali kalau dia yang diangkat itu adalah ahli warisnya, misalnya keponakannya, ya kan, bisa mendapatkan warisan kalau tidak terhalang. Ya. Maka kita bisa memberikan harta kepada si anak angkat ini dengan melalui pintu wasiat. Ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa nanti di perjalanan, ya ada wasiat yang ditunaikan. Maka ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubah. Tidaklah dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkannya lantas dia bermalam selama 2 malam dalam di tempat yang lainnya, melainkan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya, ditulis. Wasiat itu kalau nggak ditulis ada saksi, ya. Dan wasiat itu didahulukan daripada warisan. Makanya Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi wasiat ditunaikan, juga hutang ditunaikan, baru kemudian diwaris. Ini kalau ada wasiat. Kemudian berikutnya adalah menunjuk seseorang yang dapat mengurus keluarga yang ditinggalkan. Jadi kalau kita berhaji, maka di rumah kita ada anak-anak kita, ada orang-orang yang kita yang kita asuh, maka harus ada orang, apakah adik kita atau kakak kita, yang kita tunjuk untuk menggantikan posisi kita di rumah kita untuk ngurusin rumah kita. Ya. Kalau tidak bisa, biasanya anak-anak itu dititipkan kepada saudaranya di tempat yang lain. Ya. Cuman kan jadi nggak bisa sekolah, ya kan. Ini kalau kita haji atau umrah itu ya, harus ada orang yang menggantikan posisi kita ketika kita pergi. Ya. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi ketika memasrahkan anak-anak beliau kepada Sayyidina Ali ketika Rasulullah hijrah. Ya kan? Kemudian juga meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi para ulama fikih juga mengatakan harta yang kita butuhkan untuk berhaji itu tidak hanya harta yang mencukupi diri kita selama pergi haji, tapi juga mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Sehingga ketika kita pergi, anak-anak kita, keluarga kita tidak kemudian berhutang kemana-mana, kelaparan, tidak bisa makan. Harus sudah disiapkan. Sehingga biaya haji itu menjadi besar. Apalagi sudah naik tahun ini dari 35 juta menjadi 65 juta, naiknya 30 juta, 100%. Asalnya diusulkan 85 juta, ya, oleh DPR sepakati 65 juta. Jadi nambahnya separuhnya, dari 25 juta dapat kursi,
Kalau suruh melunasin kan berarti nambah sekitar 40 juta lagi. Ya, udah nunggunya puluhan tahun, nambahnya banyak pula. Kemudian mempersiapkan diri dengan harta yang halal. Ketika kita bepergian, maka hendaknya harta yang kita bawa adalah harta halal. Ini disindir oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya, yang sebenarnya hadis ini konteksnya berkaitan dengan doa, tapi memberikan isyarat kepada kita bahwa kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, karena bepergian kita ini termasuk sarana untuk dikabulkan doanya orang musafir itu dikabulkan, maka hartanya harus halal. Kalau hartanya haram, maka sehebat apapun doa kita dengan fasilitas safar, dengan fasilitas faktor-faktor di istijabah doa, maka tidak akan dikabulkan doanya. Ini hadis Nabi, ya, Rasulullah mengatakan ar-rajul yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, ya kan? Asy'ath akbar, dia berdebu dan compang-camping saking jauhnya perjalanan. Jadi debu dan compang-camping itu juga faktor dikabulkannya doa, karena orang berdoa itu butuh tadzallul, butuh, ya, merendah kepada Allah, dan ini adalah, ya, simbol tadzallul tadi, merendah di hadapan Allah. Berdebu, compang-camping bajunya, rambutnya kusut. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga salah satu penyebab dikabulkannya doa. Jadi mengangkat tangan itu salah satu penyebab dikabulkannya doa. Jadi banyak faktor-faktor dikabulkannya doa. Ya Rob, ya Rob. Tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa hudhiya bil haram, dia diberikan makan dengan makanan yang haram, maka fa anna yustajabu lidzalika. Ya nggak mungkin doanya dikabulkan. Walaupun konteksnya berkaitan dengan doa, tetapi ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang bepergian itu hendaknya membawa harta yang haram, ya kan? Jangan sampai bepergian nggak punya sepatu, nyolong sepatu di masjid, ya kan? Ini baru Pak kejadian kemarin, ada orang sepatunya mahal, ya kan, 700.000 baru dia beli, dibawa ke masjid hilang, ya kan? Ya kan? Nyesek gitu. Makanya kalau ke masjid jangan yang bagus-bagus sandalnya, sandal yang 12.000 gitu ya, ya kan? Jadi bepergian membawa harta yang haram, yang halal, jangan yang haram. Kemudian, nah ini sedikit saja, mengundi di antara para istri kalau istrinya lebih, ya kan, dari satu. Jadi nggak boleh kemudian kamu aja ikut saya, enggak, ya. Diundi, mana yang keluar namanya maka dia yang dibawa, ya kan? Ya. Ini nggak usah panjang-panjang karena nggak ada yang melaksanakannya di sini. Ya Pak, istrinya satu-satu semua soalnya. Berikutnya adalah hendaknya bersafar dengan membawa, yang nggak beristri. Hendaknya bersafar dengan mengajak teman yang soleh. Ya. Jangan bepergian membawa atau bersama dengan orang yang soleh. Kalau kita berada di bis, ya banyakkan orang yang nggak soleh, tapi kan dia bukan teman kita. Ya, dia hanya bersama dengan kita dalam satu kendaraan, tapi dia yang tidak menemani kita. Yang menemani kita adalah orang yang kita kenal bersama, berangkat dari rumah bersama, kemudian pulang bersama, ya kan? Karena ironisnya adalah di Indonesia ini mayoritas orang Islam. Kalau kita bepergian naik bis itu ya mungkin 95% ya orang Islam, tapi yang ke masjid itu paling 20%. Yang lainnya nggak ke masjid, kagak sholat. Imam mereka nggak tahu caranya sholat di perjalanan atau malas gitu. Jadi harus berteman dengan orang soleh. Dan jangan bepergian sendirian, hendaknya cari teman, ya kan? Walaupun lagi-lagi konteksnya ini adalah safar di zaman dahulu, di mana mereka bepergian, ya, di padang pasir, banyak perompak, ya kan? Kemudian membutuhkan minum, ya, tidak ada rest area, gitu kan? Sehingga kalau berdua bertiga itu kalau ada apa-apa sakit atau terjadi apa-apa ada yang menolong gitu.
Tapi tentu adab ini berlaku di zaman sekarang, ya kan? Karena pada saat itu Nabi tidak memberikan batasan safar seperti apa. Jadi tetap kita disunnahkan ya untuk mencari teman dengan berupa teman yang soleh. Nabi mengatakan lau ya'lamun nas ma fil wahdati ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdahu. Kalau orang tahu ya kan, betapa bahayanya orang bepergian sendirian, maka pasti dia tidak akan melakukan bepergian dengan berkendara satu malam ya sendirian. Pasti dia akan ngajak orang ya kan? Ya, jadi bapak-bapak kalau mau jalan-jalan ajak-ajak ya kan? Kalau nggak istrinya ya ngajak temannya, ngajak Ustaz Buntoro ikut yuk gitu kan, kemana, ke puncak, jangan sendirian. Ya. Kayak kemarin itu ada teman saya orang Demak tinggal di Jakarta, ke Cibinong ceramah di tengah perjalanan menghindari anjing lewat, jatuh, kecelakaan sendirian ya kan? Akhirnya alhamdulillahnya ada yang nolong, diantarkan sampai ke rumah. Cuman kan kalau ada kecelakaan di jalan itu kan tidak semua orang ingin menolong ya, untungnya saja ada yang mau menolong. Mungkin sekali dua kali minta tolong tidak semuanya mau, tapi ya alhamdulillah ada yang lega ya kan, yang kelegaan waktu kemudian mengantarkan. Coba kalau nggak ada yang mengantarkan, tidak ada yang membawa ke rumah sakit, kan jadi repot ya kan. Jadi kalau bepergian naik motor, naik mobil, sebaiknya bawa teman. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan naha anil wihdah. Demikian juga Rasulullah naha anil wihdah, melarang orang sendirian. An yabitar rajulu wahdahu au yusafira wahdahu, menginap sendirian atau bepergian sendirian. Kenapa? Karena sendiri itu dekat dengan syaitan. Asyaitonu ma'al wahidi, syaitan itu bersama dengan satu orang. Wa minal itsnaini ab'ad, dan dari orang dua setan itu menjauh. Jadi semakin banyak orang maka semakin setan menjauh ya, makanya diperintahkan untuk tidak sendirian ya. Ini tentu tidak hanya safar, apa saja hendaknya kita tidak menyendiri ya kan. Kemudian hendaklah teman yang kita ajak bepergian itu tidak kurang dari 3 orang ya kan. Ya, 2 orang sebenarnya sudah cukup ya, karena untuk menghindari setan tadi. Kenapa 3 orang ya kan? Karena kalau 3 itu ganjil ya kan, dan kemudian kalau memimpin itu, karena bepergian itu harus ada pemimpinnya, maka jumlah pemimpin tidak sama dengan yang dipimpin. Kalau 3 orang kan 1 pemimpin 2 anak buah, kalau 2 orang 1 pemimpin 1 anak buah, imbang gitu kan. Kalau terjadi perselisihan maka tidak ada yang menengahi itu kalau berdua, makanya harus bertiga. Kenapa bertiga? Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-raqibu syaiton. Orang yang naik kendaraan sendirian itu seperti setan, ya kan? Perbuatannya seperti setan. War-raqibani syaitonani. Kalau dia bepergian 2 orang, maka itu ibarat 2 setan. Wasalasatu raqbun. Adapun orang yang bersafar 3 orang, maka itulah rombongan yang ideal. Kemudian hendaknya kalau kita melakukan perjalanan bersama-sama dengan orang banyak, konvoi, jalan bareng-bareng, maka kata sebuah hadis yang saya katakan tidak sahih lah, tapi itu kemudian dijadikan adab. Hendaknya yang dijadikan patokan itu adalah orang yang paling lemah. Kata Nabi dalam hadis itu, dalam riwayat itu katakan, ad-dha'ifu amiru ar-rakbi. Orang lemah adalah pemimpin rombongan. Artinya kalau dalam rombongan jangan kita memaksakan diri. Hendaknya melihat yang menentukan apakah kita lanjut berjalan atau istirahat. Ya. Minum, makan, atau lanjut, maka yang menentukan yang lemah ya. Karena kalau yang kuat yang menjadi penentu kebijakan dalam rombongan itu, maka kasihan yang lemah ditinggal ya.
Yang kuat mah jalan aja. Kalau ditinggal maka dia tersesat. Ya. Nah ini yang tidak diperhatikan dalam ibadah haji atau umroh. Nah, saya merasakan saya masih umur sekian aja ketika umroh kemarin pada saat sa'i itu lelahnya luar biasa. Jalan terus gitu kan. Padahal itu ada orang-orang tua yang saya yakin dia kelelahan, kecapean, dan benar setelah umroh itu tidak sedikit yang kemudian sakit. Harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya ya pelan-pelan jalannya atau ada istirahatnya, minum dulu dan seterusnya. Maka berbeda ketika umroh yang kedua, saya cuma berdua saja ya. Kemudian ya, kita jalankan dengan santai ya. Jadi kalau capek ya duduk, minum dulu, istirahat dulu, baru jalan lagi ya. Jadi kemudian orang-orang yang tadi dipaksakan untuk menyelesaikan sa'inya dengan cepat, ternyata kemudian sakit, tidak bisa umroh lagi, cuma sekali saja umrohnya. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita konvoy, misalnya naik motor misalnya, maka yang paling depan itu jangan motor yang gede-gede, yang cc-nya gede-gede ya kan. Yang tahun 80 itu taruh depan tuh ya kan. Legenda, Astrea itu taruh depan. Ya kan? Yang lain yang ikutin aja di belakang. Karena kalau kemudian motor yang sekarang yang bagus-bagus ya, NMAX, PCX, kemudian paling depan, itu kasihan yang di belakang ditinggal sehingga tersesat jalan ya. Itu ada berikutnya dalam sebuah rombongan, ad-dhaifu amiru ar-rakbi. Orang lemah itu yang menjadi pimpinan dari rombongan tersebut ya kan. Mau lanjut jalan atau mau istirahat itu dia yang menentukan ya kan? Kemudian ketika safar, ini masih banyak, saya ambil yang penting-penting aja ya. Ya. Hendaknya kalau mau bepergian, maka bepergiannya itu berangkatnya hari Kamis ya. Hari Kamis ini kata para ulama, apa yang dilakukan oleh Nabi ini menjadi salah satu adab ya kan? Ya, fadilah tadi itu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis ya, riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Malik. Laqallama kana Rasulullah yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Sedikit sekali Nabi kalau bepergian itu berangkat selain Kamis. Artinya seringnya Nabi melakukan bepergian itu, seringnya itu di hari Kamis. Ya, atau wallahu alam apa hikmahnya ya kan. Tapi di hari Kamis ya. Bukan berarti di hari yang lainnya nggak boleh ya kan. Tapi ini fadilah sunnah nabawiyah ya. Kemudian hendaknya juga kalau berangkatnya itu pagi-pagi ya, sebelum subuh itu bagus tuh ya kan, sebelum subuh. Kalau kita sebelum subuh itu kan karena menghindari macet ya kan, bukan karena hadis ya kan ya, bukan karena hadis. Nah hadisnya itu ya bersifat umum, yaitu berdasarkan hadis ya kan. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku fi bukuriha, di waktu pagi-paginya ya kan? Itu yang kemudian melandasi kenapa pagi-pagi. Tidak hanya sekedar menghindari macet, tidak hanya sekedar karena adem ya kan, tapi kita ingin mendapatkan berkah doa dari Rasulullah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita menjalankan perjalanan kita itu lebih banyak di malam hari. Jadi berangkatnya pagi, tapi kalau sudah siang istirahat, nanti malamnya itu dipakai untuk berjalan ya kan? Makanya bis-bis itu banyakkan yang jalan malam, itu malah lebih nyunah daripada kita ya kan. Bis malam, bis pagi ada tapi nggak sebanyak bis malam ya kan? Ya. Kenapa demikian? Karena kata Nabi ya, di malam hari itu bumi seakan-akan dilipat, kata Nabi. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk berjalan di malam hari. Alaikum bil duljati fa innal ardo tutwa bil laili. Hendaknya kalian bepergian di malam hari yang gelap gulita ya kan, menjalani perjalanan itu karena bumi itu dilipat di malam hari. Sehingga kalau
kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita bepergian di malam hari, maka seakan-akan bepergian itu menjadi lebih cepat dibandingkan siang hari. Nah, ini perlu diuji coba ini, ya kan? Ya. Rasa-rasanya emang benar, gitu kan? Rasanya benar. Apalagi bepergiannya naik kendaraan. Kenapa lebih cepat? Wong kita tidur, ini kan? Jadi perjalanan itu lebih baik kalau dilaksanakan di malam hari. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita banyak berdoa, ya, karena doanya orang musafir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kita berkomitmen untuk membaca doa, baik doa keluar rumah, doa naik kendaraan, atau doa saat kendaraan berjalan. Ini kan beda-beda, ya. Jadi saat keluar rumah doanya adalah, ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya kan? Kemudian ketika naik kendaraan, ya, itu kan juga ada doanya lagi, ya kan? Mana ini? Ya, doanya adalah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa, doa berkendaraan. Kemudian ketika naik kendaraan itu doanya kan, ya, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi doanya ada doa keluar rumah, ya, ada doa naik kendaraan, ada doa kendaraan sudah berjalan. Ya, tiga doa, ya. Ya, ini dan masih banyak lagi adab-adab yang perlu kita jalankan dan kita ketahui, ya, karena waktunya tidak banyak, maka saya kira ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi aturan, ya, menjadi pedoman bagi kita ketika kita melakukan perjalanan jauh. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup pertemuan pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.